Halo semuanya, jumpa lagi bersama Boruto Update Channel. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Boruto Update Channel akan membahas tahun 2021 akan menjadi tahun terhebatnya anime Boruto. Perbandingan desain karakter manga dan animenya. Karena kita sudah hampir memasuki akhir tahun, admin akan merangkum perbandingan desain dari animenya dengan manga Boruto asli. Awal tahun 2020, anime Boruto muncul dengan episode ke-139, di mana saat itu sudah dijadwalkan akan tayang tanggal 12 Januari 2020. Saat itu seharusnya episode ini ditayangkan pada tanggal 5 Januari 2020. Tapi seperti biasa, perusahaan animenya selalu libur di minggu pertama awal tahun. Ini sudah terjadi dari tahun 2018 sampai 2020. Pada tahun 2020, pertama kali anime Boruto mengadaptasi cerita asli dari manganya adalah saat episode ke-148. Mereka mengadaptasi cerita Boruto yang bertemu dengan anak daimyo negara api bernama Tento. Episode ke-148 tayang pada tanggal 15 Maret 2020. Dan pada waktu itu semua orang sangat menantikan bagaimana cerita di manga Boruto diadaptasi pada animenya. Mari kita bandingkan desain karakter yang dibuat oleh perusahaan animenya. Untuk Boruto, Sarada, dan Mitsuki, kita tidak perlu membandingkan desainnya, karena desain karakter itu memang sudah berbeda sejak pertama kali animenya dibuat. Tapi setiap adegan yang terjadi di animenya pasti akan mengikuti adegan yang ada di manganya. Contohnya adegan saat Mitsuki bergelantungan di pohon. Adegan ini sudah sangat mirip dengan apa yang ada di manga. Hanya saja memang menurut admin, Mitsuki yang ada di manga Boruto terlihat memiliki wajah yang lebih dewasa dibandingkan yang ada di anime. Kalau di animenya, menurut admin, Mitsuki lebih mengabarkan wajah anak-anak yang polos dan imut. Lalu untuk para bandit yang dihajar oleh Sarada, 3 bandit ini tidak memiliki desain yang mirip dengan manganya. Berarti perusahaan animenya tidak akan 100% mengikuti gambar karakter yang ada di manganya. Mereka punya standar tersendiri untuk membuat sebuah karakter sepertinya. Selanjutnya, desain karakter dari Daimyo Ikkyu. Menurut admin, penggambaran Daimyo Ikkyu dari Mikio Ikimoto lebih keren dibandingkan animenya. Admin lebih suka penggambaran dari Mikio saat dia menggambarkan seorang laki-laki tua. Wajah laki-laki tua yang selalu dia gambarkan memiliki paras yang lumayan tampan. Dan di sini Daimyo terlihat lebih kurus juga dibandingkan dengan penggambaran di animenya. Kalau di animenya, Daimyo Ikkyu terlihat sangat berisi tubuhnya dan dia terlihat kurang berwibawa. Kemudian untuk karakter Tento, menurut admin, desain karakter Tento lebih bagus buatan animenya dibandingkan buatan Mikio Ikimoto. Sepertinya admin mulai memahami gaya gambar dari Mikio. Kemungkinan Mikio adalah seorang ilustrator yang lebih condong menggambarkan karakter-karakter dewasa dibandingkan anak-anak. Perusahaan animenya sangat bagus dalam membuat karakter desain anak-anak. Dan hal ini memang terbukti dengan munculnya desain karakter Boruto, Mitsuki, dan Sarada yang lebih masuk karakter anak-anaknya dibandingkan gambar di manganya. Selanjutnya, desain karakter dari Yamaoka juga sama menurut admin. Gambar dari Mikio lebih baik daripada animenya. Entah kenapa admin lebih suka penggambaran orang tua itu lebih kurus dibandingkan lebih berisi. Hal ini untuk menggambarkan kalau mereka itu lemah. Selanjutnya untuk karakter villain utama yaitu Sojoji. Menurut admin, desain karakter Sojoji di manganya dengan yang ada di animenya tidak jauh berbeda. Dua-duanya sama-sama bagus dalam penggambaran villain yang satu ini. Kemudian kalau kita berbicara tentang alur ceritanya, sebenarnya alur cerita manga ada yang disesuaikan dengan alur cerita animenya. Contohnya seperti tidak adanya Iwabe. Alur cerita animenya jadi terpaksa tidak mengikuti alur cerita asli manganya. Admin sebenarnya masih belum bisa memastikan kenapa Iwabe sampai saat ini tidak dimunculkan di manga Boruto. Apakah sebenarnya karakter seperti Denki, Iwabe, dan Tsubaki tidak ada di cerita manganya? Atau mereka baru akan muncul setelah Boruto dewasa? Menurut analisa admin, kemungkinan mereka ini memang karakter yang akan dimunculkan di manganya. Tapi untuk saat ini mereka belum ada peran penting di manga Boruto. Maka dari itu mereka belum dimunculkan. Hal yang paling admin sukai dari anime Boruto adalah mereka akan memperlihatkan cerita yang tidak pernah diperlihatkan di manganya. Contohnya seperti bagaimana cara Sojoji bisa mengambil tubuh Yamaoka. Di animenya jelas sekali digambarkan bagaimana Yamaoka dimakan oleh Sojoji ketika sedang mencari Tento. Selama 1 tahun ini, anime Boruto hanya mengadaptasi cerita di manga Boruto sebanyak 1 volume saja, alias 4 chapter. Mulai dari chapter 11 sampai chapter 15. Apakah menurut kalian perusahaan animenya hanya akan mengadaptasi 1 volume setiap tahunnya? Mari kita lihat dulu tahun 2019. Awal tahun 2019, episode yang pertama kali dimunculkan adalah episode 88. Dari episode 88 sampai episode 138, tidak ada sama sekali adaptasi dari cerita manga Boruto. Yang admin ingat saat itu, animenya malah mengadaptasi cerita yang ada di novel Kakashi Retsuden. Dan setelah novel Kakashi Retsuden selesai, animenya tidak lagi mengadaptasi cerita dari media yang berbeda. Kalau memang seperti itu, berarti ada kemungkinan tahun 2021, anime Boruto akan mengadaptasi 3 volume manga saja.
Admin berspekulasi seperti ini karena melihat alur cerita yang terjadi ketika Boruto bertemu dengan AO sampai dia bertemu dengan Kawaki. Itu adalah alur cerita yang saling terhubung. Jadi setelah dia berhadapan dengan AO dan Kashin Koji, maka Boruto akan langsung bertemu dengan Kawaki, dan dari AO sampai Kawaki, manganya sudah menghabiskan 14 chapter. Sepertinya kalian akan sangat puas di tahun 2021 nanti. Jika memang mereka ingin memberikan filler sebelum benar-benar masuk ke cerita Wadakara, maka filler itu tidak akan bisa dimasukkan. Mereka baru bisa memasukkannya setelah mereka mengadaptasi 14 chapter yang artinya itu adalah 14 episode. Kalau kita hitung lagi, 14 episode ini baru bisa selesai selama 3 bulan lebih 2 minggu. Itu pun kalau tidak ditambahkan dengan filler. Menurut admin bisa saja akan ada filler yang diselipkan di cerita utamanya nanti. Bayangkan dari episode 181 sampai mungkin episode 200. Kalian akan mendapatkan cerita yang sangat seru. Apalagi kekuatan dari segel karma akan diperlihatkan. Admin yakin tahun 2021, anime Boruto akan sangat ramai sekali dibicarakan. Mari kita tutup tahun 2020 ini dengan penuh sukacita. Lalu admin juga mau sedikit membahas tentang desain dari karakter villain di anime Boruto berikutnya. Ya, mereka adalah para Inarkara. Walaupun sebenarnya cerita asli dari Inarkara yang ada di manga Boruto belum diadaptasi di animenya, tetapi desain karakter mereka sudah bermunculan. Karena memang momen kemunculan pertama mereka di anime Boruto bukan setelah Boruto melawan Sojoji. Mari kita bandingkan dulu dari pemimpin organisasi Kara yaitu Jigen. Dari awal kemunculan karakter desain Jigen di majalah-majalah anime Jepang, admin memang sudah tidak terlalu suka dengan penggambarannya. Entah kenapa menurut admin, Jigen yang digambarkan Mikio lebih baik dibandingkan yang digambarkan oleh animenya. Entah itu karena tubuh Jigen di animenya terlihat lebih berisi, atau karena warna yang diberikan pada karakter Jigen masih kurang cocok. Coba tuliskan pendapat kalian, apakah kalian sependapat dengan admin atau kalian cukup suka dengan karakter desain dari animenya. Lalu selanjutnya ada Delta. Sama halnya seperti Jigen dan Amado. Entah kenapa Delta yang digambarkan di animenya tidak terlalu admin sukai. Mungkin ini semua berpengaruh dari studio animasi yang mengerjakan episode ke-179. Menurut informasi yang admin dapatkan, studio animasi yang dipercaya untuk mengerjakan episode ke-179 adalah studio animasi Hotline, bukan dari studio Pierrot. Jadi bisa saja desain karakter dari Jigen, Amado, dan Delta agak sedikit berbeda karena dikerjakan oleh studio yang tidak biasa membuat anime Boruto. Mungkin kalian sering menyadari ada kalanya gambar dari karakter Boruto, Sada, dan Mitsuki sering berubah-ubah. Nah, menurut admin, itu penyebabnya juga sama, yaitu karena dikerjakan oleh studio animasi yang berbeda. Admin berharap di tahun 2021 akan ada perubahan yang signifikan dari karakter desain Jigen, Amado, dan Delta. Tapi walaupun begitu, untuk penggambaran karakter Victor, admin sudah cukup puas dengan gambar dari animenya. Karakter desain Victor di anime dengan di manganya sangat mirip. Jadi menurut admin karakter Victor sudah cukup baik digambarkan. Selain adanya kemunculan karakter-karakter Inarkara, kalian pasti juga menyadari kemunculan markas Erangkota Kara. Kalau kalian perhatikan dengan detail, markas Kara yang pernah diperlihatkan di manga Boruto chapter 29 sama persis dengan yang ada di anime Boruto episode ke-179. Ini adalah tempat di mana Jigen melatih segel karma milik Kawaki. Detail bangunannya benar-benar mirip. Admin jadi semakin tidak sabar untuk melihat kemunculan Kawaki di anime Boruto. Jadi, itulah pembahasan mengenai tahun 2021 akan menjadi tahun terhebatnya anime Boruto. Perbandingan desain karakter manga dan anime. Jangan lupa, bagi kalian yang suka dengan anime One Piece, mari berkunjung ke One Piece Update Channel. Bagi kalian yang mau tahu rekomendasi anime terbaik, silahkan kunjungi season review. Dan bagi yang suka dengan anime One Punch Man, subscribe juga channel Manusia Satu Pukulan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ikuti pemilihan request Boruto Update Channel setiap hari Jumat bagi yang mau request. Akan dipilih 7 request terbaik yang menarik dan akan ditayangkan videonya pada Boruto Update Channel. Jika salah satu dari video yang di-request mencapai viewer tertinggi dalam 1 minggu, maka akun yang tercantum pada video yang di-request akan ditampilkan pada header YouTube Boruto Update Channel. Setiap minggunya, header YouTube Boruto Update Channel akan di-update. Jadi, mari berkontribusi demi perkembangan Boruto Update Channel. Jika kalian memiliki seputar pertanyaan mengenai anime Boruto, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, silahkan klik tombol like dan share pada video ini. Dan silahkan follow Instagram Boruto Update Channel yang berisikan tentang informasi terbaru mengenai manga Boruto. Dan jangan lupa juga silahkan klik tombol subscribe agar kalian mendapatkan updatean video terbaru lainnya pada Boruto Update Channel. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.